kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat duha di rumah. Kemudian jangan lupa juga untuk patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir menghindari keramaian. Ketemu lagi dengan Ustazah Sufi. Kali ini kita akan belajar IPS tentang mengenal sumber daya alam beserta pemanfaatannya. Tentu di sekitar kalian sudah banyak ya alam-alam persediaannya. Nah, bagaimana cara kita dengan bijak memanfaatkan persediaan alam tersebut untuk kebutuhan kita sehari-hari tanpa merusak lingkungannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita memasuki materi pemanfaatan sumber daya alam, mari kita kenali terlebih dahulu karakteristik lingkungan di Indonesia. Yang pertama yaitu pegunungan. Tentu kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya pegunungan? Pegunungan ini memiliki karakteristik daerah berupa perbukitan dan tanah yang tidak rata. Biasanya di lereng gunung digunakan masyarakat sebagai tempat tinggal mereka. Karena tanah di sekitar pegunungan yang subur dan memiliki kandungan mineral yang banyak, hal ini cocok digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dalam sektor pariwisata, pegunungan juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Sedangkan pada sektor ekonomi, setiap daerah memiliki pemanfaatannya masing-masing. Seperti di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah digunakan sebagai lahan pertanian kentang, untuk Puncak Bogor, Jawa Barat sebagai perkebunan teh, untuk Pegunungan Bromo di Jawa Timur sebagai sarana rekreasi, dan yang terakhir di Pegunungan Jayawijaya, Papua sebagai jalur pendakian dan tambang emas. Selanjutnya yakni dataran rendah. Dataran rendah memiliki karakteristik dengan tanah yang datar dan suhu udara yang hangat, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat tinggal, termasuk daerah tempat tinggal kita saat ini. Pemanfaatan dataran rendah diantaranya sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, dan industri, serta perdagangan. Contoh pemanfaatan dataran rendah pada sektor ekonomi diantaranya yaitu di daerah Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, kemudian di kota Jakarta sebagai pusat perkantoran dan perdagangan, di Semarang, Jawa Tengah sebagai pusat perikanan dan tambak. Yang terakhir di Pulau Sumatera, di sana terdapat banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Nah, yang ketiga ini pasti merupakan salah satu destinasi wisata favorit kalian dan keluarga kan? Ya, pantai dan laut. Pantai merupakan batas antara daratan dan lautan dengan lingkungan yang terdiri dari tanah yang berpasir. Suhu pada daerah ini adalah panas dan berangin. Penduduk yang tinggal di daerah pantai biasanya berprofesi sebagai apa? Yap, sebagai nelayan, dan mereka membangun rumahnya sedikit lebih tinggi agar ketika laut pasang rumah mereka tidak tenggelam banjir. Pantai dan laut memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh dari pemanfaatan pantai ada pada sektor ekonomi, yakni pantai di Bali. Pantai di Bali dimanfaatkan sebagai pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Kemudian pantai di selatan Pulau Jawa, terutama di daerah Kebumen, di sana terdapat goa dan biasanya terdapat sarang burung walet. Kemudian yang ketiga yakni pantai di wilayah Pantura, yaitu antara Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Biasanya daerah sana dimanfaatkan untuk perikanan tambak dan air payau. Sedangkan untuk pemanfaatan wilayah laut, contohnya seperti Selat Bali sebagai jalur transportasi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Kemudian laut di Kepulauan Natuna sebagai tambang minyak bumi. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai merupakan aliran memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju ke hilir atau muara. Sungai merupakan salah satu
bagian dari alam yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya, aliran sungai dimanfaatkan untuk mengairi sawah, sehingga tanaman tumbuh subur dan tidak kekeringan. Contoh pemanfaatan sungai di Indonesia antara lain seperti di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, digunakan sebagai jalur transportasi. Kemudian Sungai Musi di Sumatera Selatan digunakan sebagai perdagangan. Di sana terdapat pasar apung, oleh karena itu dimanfaatkan untuk perdagangan. Yang ketiga yakni Sungai Opak di daerah istimewa Yogyakarta, digunakan sebagai wahana olahraga. Kemudian yang terakhir yakni Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, yang digunakan untuk irigasi sawah ataupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, yang terakhir ada danau dan waduk. Danau terbentuk dari permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Karakteristik danau dan waduk adalah memiliki jumlah air yang banyak dan tanah di sekitarnya subur, sehingga dapat digunakan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain seperti di Danau Toba, Sumatera Utara, digunakan untuk pariwisata dan irigasi. Kemudian ada Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian di Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah, digunakan sebagai sarana irigasi. Nah, bagaimana anak-anak video yang sudah kalian tonton tadi? Jika kalian masih memiliki pertanyaan dan ada yang belum kalian pahami, kalian boleh loh menghubungi Ustazah Sufi ataupun Ustazah Ayu. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan di buku tugas kalian, lalu kirimkan tugas kalian melalui nomor WA wali kelas masing-masing ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan sholat 5 waktu. Sekian dari Ustazah Sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.